Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Jejak kepanikan melintas di wajah Xiaoyan. Dia jelas merasakan serangan tinju apinya yang sangat kuat dan dahsyat. Pada saat ini, itu diselesaikan oleh tinju sihir lawan. Itu menelan. Bagaimana? Apakah ini mungkin? Pukulan penuhku tidak berpengaruh. Setelah serangannya dengan mudah dipatahkan, Xiaoyan merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Udara di sekitarnya tampak mengeras, membuat orang terengah-engah. Kekuatan api ilahi dan dewa pembakaran berangsur-angsur menghilang. Perasaan tidak berdaya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan rasa putus asa muncul di hati Xiaoyan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berada dalam situasi putus asa di menara alkimia. Di bawah erosi kekuatan iblis suci, tubuh Xiaoyan mulai mengeluarkan asap hijau samar, matanya penuh keengganan dan keputusasaan, yang merupakan keyakinan terakhirnya dalam hidup. Namun, cibiran dari wakil penguasa Dewa Kehancuran bergema di telinganya, seperti pernyataan takdir, dingin dan kejam. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu cepat. Setelah aku menyita sebuah benda di menara, aku akan membawamu kembali ke istana Dewa Penghancur untuk menghiburmu, pewaris Dewa Pembakaran. Suara kepala istana bergema di suara Xiao. Bergema di benak Yan, setiap kata seperti palu berat yang menghantam hatinya, membuatnya merasakan ironi dan ketidakberdayaan yang tak ada habisnya. Di bawah melahap kekuatan iblis suci secara terus-menerus, Xiao Yan merasa sedikit lelah dan menutup matanya. Tidak ada peluang untuk memenangkan pertempuran ini, tetapi keinginannya tidak padam. Saudara Xiao Yan, melihat nyawa Xiao Yan dalam bahaya, Wu Sui merasa sangat khawatir di dalam hatinya. Teman kecil Xiao Yan, penguasa menara dalam dan 10 tetua Dewa Agung tidak berdaya dan ganas, mereka merasa tidak berdaya, dan mereka benar-benar melihat Xiaoyan disakiti seperti ini keadaan ilahi, ini hanyalah pukulan berat. Pukul wajah menara alkimia. Wakil pemimpin penghancur dewa, kami akan bertarung denganmu. Kemudian, penguasa menara dalam dan 10 tetua Dewa Agung benar-benar menyalakan api kehidupan, dan aura mereka tiba-tiba melonjak, mencoba menerobos penindasan mutlak lawan. Bising. Suara wakil kepala istana penghancur dewa pelan, dan tekanan yang terkandung dalam kata-kata itu sepertinya mampu memantapkan udara. Saat suaranya jatuh, kekuatan iblis suci yang tak terlihat bergulung ke arah 10 tetua agung dan pemimpin menara bagian dalam seperti gelombang besar. Kekuatan mengerikan yang menyesakkan dengan kejam menghanyutkan segala sesuatu di sekitarnya, dan ruang tampaknya terdistorsi oleh kekuatan ini. Menghadapi kekuatan iblis suci yang tak tertahankan, tubuh penguasa menara dalam dan 10 tetua Dewa Agung terbang tak terkendali, seperti layang-layang dengan tali putus, menggambar busur enggan di udara. Ekspresi mereka langsung berubah, rasa sakit semakin memadat di wajahnya, darah mendidih di tubuhnya, dan setiap napas terasa seperti perjuangan. Semua orang yang hadir sangat terkejut. Serangan lawan langsung mengalahkan kekuatan inti menara alkimia. Mereka jatuh ke tanah, terluka parah, menatap tanpa daya pada sosok wakil kepala istana penghancuran yang acuh tak acuh, hati mereka dipenuhi dengan keengganan dan kebencian. Kekuatan yang ditunjukkan oleh wakil penguasa istana penghancur, bahkan debu di udara, berhenti pada saat ini, seolah-olah takut akan kekuatan iblis suci ini. Sosoknya tampak lebih tinggi dan lebih agung dalam keheningan yang mematikan ini. Sekelompok semut, biarkan mereka semua mati. Tinju sihir gelap tidak berhenti dan terus bergerak maju. Rasa penindasan yang mencekik semua orang, membuat ruang di sekitarnya hampir terdistorsi. Pusaran air yang gelap dan menakutkan terbentuk. Setelah tertelan, mereka akan jatuh di tempat, apakah itu dewa surgawi atau setengah dewa. Pada saat ini, 3 api ilahi di tubuh Xiaoyan mulai bergerak lagi, dan dia bahkan merasakan sumber kekuatan yang lebih kuat sedang bangkit jauh di dalam menara alkimia. Ini bukan pertama kalinya perubahan seperti itu terjadi. Segera setelah api ilahi penghancur dunia muncul, perubahan tersebut akan menjadi lebih jelas. Kali ini Xiaoyan merasakan bahwa jauh di dalam menara alkimia, sepertinya ada resonansi misterius dengan sumber api yang tertidur. Api hitam membubung seperti naga, perlahan-lahan meletus dari kedalaman menara alkimia, seolah-olah akan menelan seluruh menara alkimia dan seluruh dunia. Menara alkimia, bangunan kuno dan megah ini, mulai bergetar, bebatuan beterbangan dan debu memenuhi udara. Retakan menyebar ke seluruh menara seperti jaring laba-laba,
dan setiap retakan mengandung kekuatan penghancur. Cahaya ilahi di puncak menara meredup, seolah-olah sedang meratap, menandakan hari kiamat akan datang. Jejak keterkejutan melintas di mata wakil kepala Istana Kehancuran. Dia tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan bisa memicu perubahan seperti itu dalam situasi putus asa. Apakah ini gerakan aneh lagi, seru Xiao Yan, dan pusaran besar di langit juga menyelimuti dan menelan semua orang di tempat kejadian, dan gerakan aneh itu masih dilepaskan dengan ganas. Pada saat ini, semua orang merasakan nafas kematian, dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini. Kekuatan tempur inti menara Dewa Alkimia tidak sedap dipandang di depan wakil kepala Istana Dewa Penghancur, dan dia menekan mereka sampai mereka bisa tidak bergerak, dan sekarang bahkan sumber api jauh di dalam menara alkimia akan meledak dari dalam. Pada saat yang sama, pukulan dahsyat terhenti di udara, dan bencana di menara alkimia hari ini tidak dapat dihentikan. Pada saat kritis terakhir ini, Taoisme misterius menyebar seperti kabut antara langit dan bumi, dan kekuatan penghancur turun ke sini dengan suara menderu. Pancaran cahayanya bagaikan murka para dewa, membawa keagungan jalan dan langsung menuju pusaran air yang menelan segala sesuatu. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah, seolah-olah dunia terbalik, dan bumi seolah diguncang oleh kekuatan tak kasat mata, bergetar tanpa henti. Udara dipenuhi bau mesiu dan asap mesiu, dan debu beterbangan menutupi langit. Dalam adegan kekacauan dan kehancuran ini, kedua kekuatan itu bertabrakan dengan sengit, meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Cahaya dan kegelapan saling terkait, membentuk gambaran seperti hari kiamat. Namun, di saat yang menyedihkan ini, sosok lelaki tua tiba-tiba muncul, seperti secercah harapan, menghilangkan kabut di sekitarnya. Mengenakan kemeja putih dengan sentuhan benang emas mengalir di sekelilingnya, dia tampak seperti makhluk abadi di awan, turun ke bumi. Rambut putihnya seperti embun beku, dengan santai menutupi bahunya yang lebar, tapi juga menunjukkan rasa tidak bersaing dengan dunia. Biasa saja, kerlap-kerlip cahaya perak di rambut seolah-olah bintang-bintang bergelantungan terbalik, menyiratkan rahasia tertua antara langit dan bumi. Saat ini, dia sedang berdiri di atas angin, memegang tongkat yang melambangkan status bangsawan menara alkimia. Mata lelaki tua itu seperti kilat, mengamati orang-orang yang ketakutan dan tak berdaya di sekitarnya sejenak. Di bawah keagungan dan kekuatan lelaki tua itu, bencana yang mengamuk tampaknya telah mereda, dan semua orang menemukan rasa aman sementara di bawah perlindungannya. Ada secercah harapan di mata mereka, seolah-olah mereka telah melihat fajar harapan. Dan dia adalah penguasa menara Dewa Alkimia dan Dewa Pengobatan kelas 9 yang legendaris. Dia perlahan mengangkat tangannya, dengan telapak tangannya menghadap ke langit, dan kekuatan yang lebih kuat meledak darinya, melawan pusaran melahap yang mengamuk untuk pertempuran terakhir. Suasana dipenuhi ketegangan dan antisipasi, dan mata semua orang terfokus pada pemandangan ini, menunggu keputusan akhir. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar antara langit dan bumi. Seolah-olah dua kekuatan di ujung jalan bertabrakan dengan keras di kehampaan, merobek awan dan mengguncang bumi. Aura penguasa menara alkimia mengamuk seperti badai, dan kekuatan jalannya seperti guntur emas, menembus langit dan menerangi setiap sudut. Namun, pada saat ini, kekuatan yang lebih dalam dan menakutkan muncul dari kedalaman pusaran air. Kekuatan itu dengan keras menghadapi kekuatan master menara alkimia dengan kekuatan melahap yang tak terhentikan. Setelah beberapa saat, keseimbangan aneh tampaknya terjadi, dan fluktuasi energi mencapai puncaknya dalam sekejap. Kemudian, semua kebisingan berhenti tiba-tiba, dan seluruh dunia tampak terdiam sejenak. Segera setelah itu, tongkat di tangan master menara alkimia tiba-tiba menyala, dan garis rumit di atasnya tampak hidup, dan mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Tatapannya seperti obor, terkunci rapat di menara alkimia saat ini. Menara besar kuno dan misterius ini terkena dampak sumber panas yang datang dari dalam, membuatnya hampir runtuh. Segera, penguasa menara alkimia mengaktifkan kekuatan besar jalan di tubuhnya. Dia mengarahkan tongkatnya ke arah kehampaan, dan ruang di sekitarnya langsung berfluktuasi, seolah-olah batu telah dilemparkan ke dalam air, menciptakan riak. Riak-riak ini seperti tentakel, menembus kehampaan dan menghantam bagian terdalam menara alkimia. Pada saat itu, kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan meledak. Itu adalah sumber yang kuat dan panas yang telah ditekan. Jika meledak, semua orang di tempat kejadian akan sangat terpengaruh di dalam hati mereka dan tidak pernah bisa melarikan diri.
kemudian melangkah ke alam dewa setengah dewa Tao dan dewa utama Tao. Namun, sumber yang sangat panas ini mencoba menahan invasi yang tiba-tiba ini, tetapi di bawah cahaya staf, itu seperti binatang buas yang tertindas, untuk sementara terdiam. Gemetar menara alkimia berangsur-angsur melemah dan segera stabil. Setelah menyelesaikan semuanya dalam satu tarikan napas, jejak relaksasi muncul di wajah master menara alkimia, dan cahaya pada tongkatnya juga meredup. Dia tahu bahwa jika dia terlambat satu langkah, menara alkimia mungkin akan runtuh sepenuhnya dan hancur, dan bahkan semua orang yang hadir akan ditelan oleh pusaran air sekarang. Untungnya, hal itu tidak menyebabkan bencana seperti itu, jika tidak, sebagai menara Dansen, kekuatan tertinggi di 10.000 dunia Tiongkok, prestisenya akan menurun di masa depan. Di langit di atas menara alkimia, cahayanya seterang tenun. Jubah penguasa menara alkimia sedikit berkibar tertiup angin, dan wajahnya menunjukkan sedikit kesungguhan. 10 tetua para dewa dan penguasa menara bagian dalam juga dibebaskan dari tekanan iblis yang kuat tadi, dan kemudian datang ke kedua sisi penguasa menara secepat mungkin. Di sekitar master menara, udara dipenuhi dengan aura indah dari jalan besar. Ada sedikit ketakutan di mata 10 tetua dewa agung dan penguasa menara bagian dalam. Kata-kata mereka mengandung rasa menyalahkan diri sendiri dan kekaguman untuk master menara. Lord Tower Master, Anda akhirnya tiba di sini. Suara seorang tetua ilahi bergetar saat dia melanjutkan, jika Anda tidak tiba tepat waktu, saya khawatir seluruh menara alkimia akan runtuh hari ini. Jangan salahkan dirimu sendiri, kamu baru saja mencoba yang terbaik. Bagaimanapun, lawan bukanlah musuh yang sederhana dan kuat. Sudah sangat bagus bahwa kamu bisa bertahan sampai sekarang dengan kekuatan setengah dewa, tenang dan kuat, dan dia melirik satu persatu. Melewati 10 tetua dewa agung dan penguasa menara dalam, jejak kenyamanan muncul di matanya. Pada saat ini, menara alkimia berdiri seperti puncak terpencil di langit dan bumi yang tak terbatas. Menara ini bertatahkan rune aneh dan permata misterius yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan cahaya redup, dan ada awan dan kabut berwarna-warni di puncak menara, seolah terhubung dengan langit dan bumi. Staf di tangan master menara sedikit gemetar, yang merupakan simbol kekuatannya dan harapan di hati para tetua. Mereka tahu bahwa selama pemilik menara ada di sini, menara alkimia akan selalu berdiri dan menjaga kedamaian dan ketenangan negeri para dewa di seluruh alam ini. Meskipun mereka baru saja mengalami pertempuran yang mendebarkan, pada saat ini, segala sesuatu di menara alkimia tampak sangat damai, seolah-olah semua badai telah dibubarkan. Kalau begitu serahkan urusan selanjutnya padaku. Kamu harus melindungi orang-orang ini di tempat kejadian. Setelah pemilik menara mengucapkan kata-kata ini, dia mengambil beberapa langkah menuju kehampaan di depan. 10 tetua para dewa mengangguk satu demi satu, dan ketegangan di hati mereka perlahan-lahan menjadi tenang. Mereka tahu bahwa kekuatan pemilik menara tidak terbatas, dan dia pasti akan melindungi menara alkimia. Di langit di atas, sosok penguasa menara dewa alkimia tampaknya berada di atas segalanya. Ada senyuman tipis di wajahnya, dan matanya seperti obor, menatap langsung ke arah Xiao Yan melalui kehampaan. Xiao Yan berdiri di sana dan merasakan paksaan yang berasal dari master menara. Dia adalah alkemis nomor 1 di dunia. Kemurahan hati dewa pengobatan kelas 9 yang legendaris adalah jalan menuju kejayaan yang diimpikan oleh banyak alkemis. Pertarunganmu barusan sangat indah. Meskipun kekuatanmu tidak sebaik kami, bakatmu dalam memurnikan obat dan kekuatan tempur telah melampaui beberapa dewa arogan di dunia. Kata-katanya seperti palu yang berat menghantam hati Xiao Yan, lalu dia berkata, mulai sekarang, kamu akan menjadi murid pribadiku. Di masa depan, aku yakin kamu akan mengikuti jejakku dan menjadi pemimpin baru di dunia kedokteran, pemurnian, legenda. Hati Xiao Yan dipenuhi dengan pasang surut. Dia tidak menyangka bahwa dia akan begitu dihargai di mata penguasa menara alkimia. Dia tahu betul apa artinya ini. Sebagai murid langsung dari dewa pengobatan kelas 9, dia tidak hanya memahami tingkat pemurnian obat, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara alkimia untuk menerobos ke dewa pengobatan kelas 9. Pada waktunya, keterampilan pemurnian obat Anda akan mencapai tingkat alkimia. Pada saat itu, Anda akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa pengobatan kelas 9 yang baru dan mencapai puncak dunia pemurnian obat. Ketika Xiao Yan mendengar ini, jejak kegembiraan yang tak dapat disembunyikan muncul di matanya. Dia merindukan momen ini,
ingin menggunakan tangannya sendiri untuk menciptakan legendanya sendiri. Sekarang, semua ini sepertinya memberi isyarat kepadanya, memungkinkan dia melihat peluang untuk menjadi dewa pengobatan kelas 9 yang sejati. Magang akan memenuhi kebaikan gurunya, berlatih keras, dan memenuhi harapan semua orang. Xiao Yan bersumpah dengan sungguh-sungguh, suaranya penuh keteguhan dan tekad. Penguasa menara alkimia mengangguk, memandang murid barunya dengan puas, dan berkata, "Oke, saya yakin Anda akan melakukannya, jadi sekarang saya akan menyelesaikan masalah ini di depan Anda terlebih dahulu." Begitu dia selesai berbicara, seluruh ruangan tampak terguncang, dan gelombang yang kuat dan misterius menyapu. Xiao Yan juga mundur jauh dari medan perang yang akan segera terjadi. "Saudara Xiao Yan, apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat ini, Wu Sui, yang mengkhawatirkan Xiao Yan, datang ke sisinya dan bertanya dengan prihatin. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan melihat wajah Wu Sui yang cantik dan tanpa cacat, dan berkata, "Tidak ada yang serius, aku membuatmu khawatir." "Tidak apa-apa, aku hanya memikirkanmu." Ketika suara Wu Sui mencapai titik ini, sudah ada sedikit tangisan, dan matanya sudah sedikit merah. Melihat ini, Xiao Yan mengulurkan tangan dan menyeka mata mutiara Wu Sui, berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, saya baik-baik saja." Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.